Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di materi kita, materi linguistik umum dengan tema psikolinguistik ya. Kemarin kita membahas mengenai sosiolinguistik. Nah, sekarang kita membahas mengenai psikolinguistik. Nah, kemarin berhubungan dengan sosial, sekarang berhubungan dengan psikolog. Nah, mulai ya, kita percepat saja karena agar durasinya tidak terlalu panjang. Oke. Nah, kita akan bahas dulu ini. Nah, jadi bahasa itu secara umum dapat dikaji dengan dua bentuk ya. Ada yang disebutnya internal ya, di mana bentuk internal ini, kajian bentuk internal ini adalah di mana bahasa dianalisis secara fonologi, morfologi, sintaksis, dan semiotik. Nah, kajian ini tentu saja merupakan kajian utama dari bentuk bahasa ya, dari kajian bahasa, sehingga ini disebut dengan kajian internal. Nah, sedangkan yang kedua, bahasa dapat dikaji secara eksternal. Nah, secara eksternal ini maksudnya bahwa ada aspek-aspek di luar bahasa yang dapat digunakan sebagai alat kajiannya, yaitu ada sosial, psikologi, dan etnis contohnya. Nah, untuk sosial, makanya ada sosiolinguistik, berarti ke tingkat kajian bahasa di tingkat sosial. Kemudian psikolinguistik itu kajian bahasa di tingkat psikologi, misalkan. Kemudian etnolinguistik, kajian bahasa di tingkat etnis, dan sebagainya. Nah, ini adalah faktor atau kajian yang dapat dikaji dalam aspek kebahasaan secara eksternal ya. Nah, psikolinguistik ini terbagi dari dua kata ya, yaitu psikologi dan linguistik. Jadi ada dua disiplin ilmu dalam satu keilmuan, yaitu psikologi dan linguistik. Nah, apa itu psikologi? Nah, psikologi ini secara etimologi itu berasal dari bahasa Yunani atau psyche dan logos, yang artinya psyche itu jiwa dan logos itu artinya ilmu. Jadi secara etimologi kita bisa lihat bahwa psikologi itu adalah disiplin ilmu mengenai kejiwaan atau ilmu jiwa. Nah, definisi secara harfiah ini itu dipakai pada zaman-zaman dulu ya, zaman Yunani kuno, pada zaman filsafat Yunani kuno. Nah, seiring berkembangnya keilmuan psikologi ini, tentu saja psikologi sekarang tidak berkenaan hanya dengan jiwa saja, tapi dengan mental juga ya, dengan mental manusia. Karena psikologi itu pada dasarnya melihat dan menganalisa perilaku-perilaku manusia secara mental dan pemikirannya ya, itu psikologi secara umum. Kemudian, apa itu linguistik? Teman-teman tentu saja sudah tahu bahwa linguistik itu adalah ilmu mengenai bahasa. Jadi, psikolinguistik ini adalah ini ya, ada dua definisi. Nah, untuk secara umum pasti teman-teman berpikir bahwa psikolinguistik adalah ilmuwan bahasa yang berkenaan dengan psikologi manusia ya, itu karena ada bahasa dan ilmu jiwa gitu. Nah, berarti secara umum dapat kita definisikan bahwa memang linguistik itu bahasa dan berkenaan dengan kejiwaan atau mental manusia. Tapi menurut beberapa ahli, ini yang pertama ya, ini menurut Levov dalam bukunya Tarigan tahun 85 menyebutkan bahwa psikolinguistik itu adalah studi mengenai penggunaan bahasa dan pemerolehan bahasa oleh manusia. Karena ini berkenaan dengan pemikiran dan mental, maka disangkut pautkan dengan bagaimana bahasa diperoleh oleh manusia gitu ya, secara mental. Kemudian definisi yang kedua ini menurut Slobin, Mahler, dan kawan-kawannya dalam buku Abdul Khair menyebutkan bahwa psikolinguistik itu adalah studi yang menguraikan proses-proses psikologi yang berlangsung ketika berkomunikasi. Jadi ketika berkomunikasi, kita secara tidak langsung dan secara tidak sadar kita pun melakukan sebuah proses mental ya dalam memproduksi bahasa. Nah, dalam kajian psikolinguistik itu ada beberapa subdisiplin. Yang pertama itu ada psikolinguistik teoritis, psikolinguistik perkembangan, psikolinguistik sosial, psikolinguistik pendidikan, neurologi, psikolinguistik eksperimen, dan psikolinguistik terapan. Jadi ada 7 subdisiplin psikolinguistik. Nah, untuk psikolinguistik teoritis itu biasanya membahas mengenai proses-proses mental manusia dalam berbahasa.
seperti meneliti mengenai rancangan bahasa dari segi fonologi, morfologi, dan sebagainya. Jadi, ini melihat bagaimana bahasa diproduksi secara mental, proses-proses mentalnya seperti apa ketika manusia memproduksi fonologi, bunyi, ya, morfologi kata, atau nanti mungkin jadi sintaks, kalimat, dan makna. Jadi ada proses mentalnya. Nah, kemudian psikolinguistik perkembangan ini berkenaan dengan pemerolehan bahasa, ya, pemerolehan bahasa baik pada anak-anak ataupun orang dewasa. Karena manusia itu dalam beberapa teori itu disebutkan bahasa itu diperoleh, ada yang menyebutkan adanya bahasa ini diperoleh dengan pemerolehan bahasa dengan adanya pembelajaran. Ada juga yang menyebutkan bahwa bahasa itu sudah ada dalam otak kita dan berkembang dengan sendirinya. Itu ya, itu teori strukturalis dan fungsionalis memiliki definisi yang berbeda. Tapi ini secara umum kajian perkembangan ini, psikologi perkembangan ini seperti apa? Jadi lebih membahas pada pemerolehan bahasanya ya. Oke, kemudian psikolinguistik sosial. Nah, sosial ini berhubungan dengan aspek-aspek sosial. Jadi secara psikologi manusia itu memproduksi bahasa, tentu saja ada pengaruh sosialnya ya. Nah, jadi pengaruh sosial itu dapat berpengaruh terhadap psikologi seseorang. Sehingga ketika berkomunikasi dan memproduksi sebuah sebuah ujaran, maka akan ada proses-proses itu. Apalagi kalau kita ada di masyarakat bahasa tertentu. Misalkan kita ada di masyarakat bahasa orang-orang Sunda yang berbicara Sunda, pasti ada psikologi tertentu yang mempengaruhi terhadap proses-proses produksi ujaran dalam berbahasa. Ini ada hubungannya dengan sosiologi ya, sosiolinguistik dan sebagainya. Ini ada hubungannya dengan sosial ya intinya. Nah, kemudian psikolinguistik pendidikan. Kalau ini berkenaan dengan proses pedagogi. Jadi setiap orang tentu saja pasti belajar juga mengenai bahasa. Apalagi kalau orang-orang dewasa ya biasanya belajar mengenai bahasa kedua. Misalkan setelah dia tahu bahasa ibunya, misalkan orang Jawa berbahasa Jawa, pasti dia belajar bahasa bahasa Indonesia. Kemudian nanti dia belajar bahasa Inggris misalkan ya. Gitu. Jadi ada proses pembelajaran pedagogi di sini karena hubungannya dengan pendidikan. Kemudian psikolinguistik neurologi. Kalau ini berkenaan dengan otak. Jadi fungsi-fungsi otak itu juga menunjukkan bahwa manusia itu dapat berbahasa. Jadi ketika ada salah satu syaraf otak terganggu, kemungkinan manusia itu akan terganggu dalam produksi bahasa atau ujarannya. Misalkan dia ada gangguan syaraf apa, menjadi gagap dan sebagainya. Ada contoh-contohnya mungkin teman-teman bisa lihat lagi di di materi lain ya, boleh cari di Google dan sebagainya. Karena ini kalau neurologi berkenaan dengan fisiologis manusia, itu biologis bentuk tubuh manusia, khususnya otak ya. Nah, kemudian yang ini adalah psikolinguistik eksperimen. Kalau ini berkenaan dengan eksperimen perilaku bahasa. Ini lebih ke analitik, psikolinguistik analitik. Jadi ini lebih ke praktis ya, melihat bagaimana perilaku bahasa dari manusia itu dan akibatnya dari perilaku bahasa tersebut. Kemudian yang terakhir psikolinguistik terapan. Kalau ini adalah penerapan psikolinguistik terhadap subdisiplin ilmu lain atau lintas disiplin ilmu gitu ya. Jadi misalkan psikolinguistik ini bisa diterapkan di keilmuan komunikasi, bagaimana orang berkomunikasi, melihat aspek bahasa dan psikologinya, atau melihat keilmuan sastra dari pandangan psikolinguistik seperti itu. Ini subdisiplin ini berkenaan dengan lintas disiplin ilmu. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan secara umum bahwa sebetulnya psikolinguistik ini berkenaan khususnya dengan mental dan bahasa manusia. Karena perilaku manusia secara mental itu juga dapat dilihat dari penggunaan bahasanya. Jadi memang bahasa itu sangat kompleks dan sangat dinamis sekali ya. Jadi bisa masuk ke ranah apapun karena pada dasarnya bahasa adalah sebuah dasar keilmuan yang bisa mengembangkan ilmu-ilmu lain karena bahasa itu secara psikologi, secara sosial pasti punya peranannya masing-masing. Oke, terima kasih. Jika ada pertanyaan silakan bertanya di forum e-learning. Oke, terima kasih.